Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa berjumpa kembali dalam mata kuliah keterampilan penulisan karya ilmiah. Hari ini adalah pertemuan kita yang pertama. Pada pertemuan yang pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang karya tulis ilmiah. Ada beberapa poin yang akan kita bahas pada pertemuan yang pertama ini. Yang pertama adalah definisi karya ilmiah. Yang kedua adalah perbedaan antara karya ilmiah dan non-ilmiah. Yang ketiga adalah jenis-jenis karya ilmiah. Yang keempat, kita akan membahas lebih fokus pada karya ilmiah yang berbentuk artikel ilmiah. Dan yang terakhir adalah pentingnya publikasi karya ilmiah. Kita masuk pada bahasan yang pertama. Apa sih sebenarnya karya ilmiah itu? Karya tulis ilmiah atau yang lebih dikenal dengan karya ilmiah adalah karya tulis yang telah diakui dalam bidang ilmu tertentu yang ditulis atau dikerjakan sesuai dengan tata cara ilmiah berdasarkan fakta dan data dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Ini adalah definisi karya ilmiah. Ada beberapa poin penting yang bisa kita ambil dari definisi karya ilmiah ini. Yang pertama adalah karya ilmiah itu berupa sebuah tulisan. Tapi tentu tidak semua tulisan disebut sebagai karya ilmiah. Ada kriteria tertentu kapan suatu tulisan itu bisa dikatakan sebagai karya ilmiah. Nah, kriterianya apa? Sehingga suatu tulisan bisa disebut sebagai karya ilmiah. Kriterianya adalah tulisan tersebut menggunakan metode ilmiah. Yang dimaksud metode ilmiah ini adalah tahapan-tahapan yang meliputi rumusan masalah, review literatur, pengumpulan data, analisis data, dan akhirnya kesimpulan. Ini yang disebut sebagai metode ilmiah. Maka tulisan tersebut dikatakan sebagai karya ilmiah jika sudah melewati tahapan-tahapan tadi. Sehingga tulisan-tulisan yang tidak melewati metode ilmiah tadi tidak bisa dikatakan sebagai karya ilmiah. Kemudian karya ilmiah juga ini mencakup semua bidang ya, bisa pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi, dan lain sebagainya. Jadi semua tulisan dalam bidang apapun asalkan menggunakan metode ilmiah itu bisa dikatakan sebagai karya ilmiah. Dan yang terakhir adalah karya ilmiah itu mengikuti pedoman penulisan yang telah ditetapkan. Nah, biasanya penulisan suatu karya ilmiah punya pedomannya. Nah, misalkan sistematika penulisannya harus bagaimana, kemudian jenis huruf yang digunakan seperti apa, dan bagaimana penyajian tabel maupun gambar, dan seterusnya. Jadi, tiap karya ilmiah itu punya aturan-aturan atau pedoman penulisan tertentu. Poin-poin inilah yang harus ada dalam sebuah karya ilmiah, sehingga suatu tulisan bisa disebut sebagai karya ilmiah. Untuk lebih memahami terkait karya ilmiah, kita akan membandingkan apa sih sebenarnya perbedaan antara tulisan yang disebut sebagai karya ilmiah dan bukan karya ilmiah atau non-ilmiah. Ada beberapa parameter yang bisa kita jadikan sebagai pedoman untuk menentukan suatu tulisan itu termasuk karya ilmiah atau bukan. Yang pertama adalah ditinjau dari sifatnya. Suatu karya ilmiah bersifat faktual, artinya isinya berupa fakta dan data. Sementara karya non-ilmiah bersifat fiktif dan subjektif. Kemudian karya ilmiah juga dia harus objektif. Objektif ini adalah apa adanya. Datanya menunjukkan hasil seperti itu, maka penjelasan dalam karya ilmiah harus sesuai dengan data yang ada. Nah, sementara karya non-ilmiah dia subjektif, terserah penulisnya ingin menulis sebuah tulisan seperti apa, bebas-bebas saja.
penulis ingin membuat tulisan yang sesuai dengan imajinasinya, itu sah-sah saja untuk sebuah karya non-ilmiah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karya ilmiah itu tidak bersifat persuasif atau mempengaruhi pembaca. Sementara karya non-ilmiah itu bersifat persuasif, mempengaruhi, dan mengajak pembaca untuk berimajinasi. Puisi, cerpen, cerita-cerita fiksi, komik, dan lain sebagainya. Itu termasuk karya non-ilmiah. Dilihat dari sisi tujuannya, karya ilmiah itu bertujuan untuk kepentingan ilmiah, yakni untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Sementara suatu karya non-ilmiah seperti puisi tadi disusun untuk kepentingan seni dan kepuasan penulisnya. Jadi dilihat dari sisi tujuannya, ini sudah berbeda antara karya ilmiah dan karya non-ilmiah. Yang ketiga adalah dilihat dari hipotesis dan analisis. Nah, suatu karya ilmiah memiliki hipotesis dan analisis. Hipotesis ini maksudnya adalah jawaban sementara. Kemudian dilakukan pengumpulan data, dianalisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Sementara suatu karya non-ilmiah itu tidak membutuhkan hipotesis dan analisis. Tidak ada yang namanya puisi, cerpen, dan lain sebagainya. Ada hipotesisnya, tidak ada. Kemudian dilihat dari sisi bahasanya, suatu karya ilmiah itu menggunakan bahasa yang formal dan baku sesuai dengan EYD kalau ditulis dalam bahasa Indonesia. Atau kalau ditulis dalam bahasa Inggris berarti harus sesuai dengan grammar ataupun aturan-aturan penulisan dalam bahasa Inggris. Sementara karya non-ilmiah, dia cenderung menggunakan bahasa yang sastrawis dan kias. Misalkan menggunakan majas hiperbola, majas personifikasi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, dari sisi penulisannya, bahwa karya ilmiah itu punya sistematika penulisannya. Nanti akan kita bahas lebih detail pada pertemuan yang kedua. Dimulai dari latar belakang sampai pada tahapan kesimpulan. Sementara karya non-ilmiah, gaya penulisannya bebas, tergantung pada jenis karya non-ilmiah tersebut. Ini beberapa poin yang membedakan antara karya ilmiah dan karya non-ilmiah. Apa saja yang tergolong karya ilmiah? Ada beberapa jenis tulisan yang disebut sebagai karya ilmiah. Di sini ada 6 jenis karya ilmiah. Kita bahas satu persatu. 3 jenis yang pertama ini sudah familiar ya. 3 karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah sebagai syarat kelulusan pada jenjang S1, S2 maupun S3. Perbedaan antara ketiganya terletak pada sejauh mana kontribusi tulisan ini. Kalau skripsi, dia harus memberikan kontribusi ilmiah, yakni memberikan nilai tambahan terhadap pengetahuan atau disiplin ilmu tertentu. Nah, ini skripsi. Jadi, skripsi ini sifatnya mengimplementasikan suatu teori, suatu konsep, suatu metode pada permasalahan-permasalahan tertentu. Ini skripsi. Nah, sehingga hasil terapan, hasil implementasi dari konsep, teori, metode, dan lain sebagainya memberikan kontribusi atau nilai tambah pada perkembangan ilmu pengetahuan dalam suatu disiplin ilmu tertentu. Kalau tesis, tingkatannya lebih tinggi dari skripsi. Tesis harus mampu memberikan originality, yakni suatu kontribusi ilmiah yang lebih khusus yang merujuk pada sesuatu yang belum pernah dikerjakan sebelumnya. Tesis ini lebih kepada tingkatan pengembangan. Contohnya adalah pengembangan media pembelajaran berbasis virtual reality. Nah, ini tingkatan tesis. Sudah mulai pada tahap pengembangan. Kalau disertasi, dia harus mampu memberikan novelty atau keterbaruan. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi lagi. Keterbaruan ini bisa berarti sesuatu yang benar-benar baru, artinya sama sekali tidak ada sebelumnya sesuatu yang seperti itu, ataupun merupakan hasil rekayasa dari temuan-temuan sebelumnya sehingga menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, contohnya adalah penemuan teori baru dalam bidang pendidikan.
Nah, banyak teori-teori dalam bidang pendidikan yang sudah ada. Nah, maka tingkatan disertasi adalah menemukan teori-teori baru yang belum pernah ada sebelumnya. Jenis karya ilmiah yang lainnya adalah makalah, artikel ilmiah, dan juga buku. Untuk karya ilmiah yang berjenis makalah, ini membahas pokok persoalan tertentu yang ditulis secara sistematis melalui analisis yang logis dan objektif. Jadi, makalah ini merupakan hasil review dari literatur-literatur yang sudah ada. Kemudian dianalisis, disintesis, diberikan saran dan masukan, pendapat. Nah, sehingga dianalisis, diberikan saran, masukan, pendapat. Jadi sifatnya makalah ini review literatur. Dan biasanya makalah ini ditulis untuk memenuhi tugas terstruktur dalam proses perkuliahan dan bisa juga disajikan dalam forum ilmiah. Nah, sama ya seperti ketika Anda membuat tugas makalah yang diberikan oleh dosen. Hanya saja kesalahan pembuatan makalah yang terjadi di kalangan mahasiswa adalah makalah yang dibuat mahasiswa hanya sebatas mengutip dari literatur-literatur yang ada, tanpa adanya analisis, tanpa adanya sintesis, tanpa adanya pendapat, saran, dan lain sebagainya. Nah, biasanya seperti itu. Padahal seharusnya makalah itu harus berisi analisis, harus berisi pendapat, komentar penulis itu sendiri terhadap hasil temuan dari literatur-literatur yang sudah ada. Kemudian yang selanjutnya adalah artikel ilmiah. Berbeda dengan makalah yang isinya lebih rinci, ada bab pendahuluan yang dirinci lagi menjadi latar belakang, rumusan masalah, dan lain sebagainya, kajian teori, dan seterusnya. Dalam artikel ilmiah ini dia sifatnya lebih ringkas. Sistematika penulisannya nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Artikel ilmiah ini bisa berupa hasil penelitian, hasil research, bisa juga merupakan hasil literatur review yang kemudian dipublikasikan dalam sebuah jurnal atau media publikasi lainnya. Contohnya adalah jurnal, proceeding, dan artikel-artikel ilmiah yang dipublikasi di majalah-majalah ilmiah, kemudian koran termasuk juga. Nah, itu tergolong artikel ilmiah. Jadi sifatnya lebih ringkas, hanya memuat poin-poin penting saja. Berbeda dengan makalah ilmiah yang sifatnya lebih mendetail. Selanjutnya adalah buku. Buku sudah kita ketahui bersama ya. Tetapi yang tergolong karya ilmiah di sini adalah buku-buku ajar, buku-buku referensi, bukan buku-buku cerita ya. Dan sistematika dari penulisan buku ini tergantung konteks buku tersebut. Nah, pada mata kuliah ini kita akan lebih fokus membahas tentang ini. Baik artikel ilmiah yang sifatnya merupakan hasil penelitian, ataupun artikel ilmiah yang berupa review literatur. Nah, ini yang akan menjadi goal dari mata kuliah kita ini. Sekarang kita akan membahas lebih detail pada artikel ilmiah. Nah, sesuai yang dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa artikel ilmiah ini adalah karya tulis yang dimuat dalam jurnal atau media publikasi lainnya dan tentunya harus mengikuti tata cara ilmiah sebagaimana yang sudah disampaikan sebelumnya. Artikel ilmiah ini ada beberapa jenisnya. Ini ada 4 jenis ya artikel ilmiah. Yang pertama adalah research articles. Artikel ini dihasilkan dari hasil penelitian yang kemudian dipublikasikan pada jurnal, baik jurnal nasional maupun internasional. Yang kedua adalah review articles. Nah, bisa dilihat dari namanya. Jadi artikel ini merupakan hasil dari review penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, yang namanya review
itu dikomentari, kemudian dijelaskan, dianalisis, dijelaskan kelebihan, kekurangan, disampaikan pendapat kita, saran, dan lain sebagainya. Nah, ini review articles. Kemudian ada namanya news articles. News article ini merupakan artikel yang berisi penjelasan atau analisa dari hasil penelitian yang ditujukan untuk orang awam atau masyarakat. Jadi hasil penelitian ini ditulis dalam bentuk berita yang nantinya akan disampaikan kepada masyarakat. Selanjutnya adalah proceeding. Proceeding ini secara isi bisa berupa research article, bisa berupa review articles. Hanya saja perbedaannya adalah proceeding ini diseminarkan pada suatu seminar atau conference baik tingkat nasional maupun internasional. Dan biasanya proceeding ini merupakan hasil awal dari suatu penelitian. Jadi sebelum penelitian itu selesai, biasanya diseminarkan dulu dalam suatu conference. Nah, hasil dari seminar ini tentu ada masukan, saran dari reviewernya. Nah, itu akan menjadi saran dan masukan yang baik untuk pengembangan penelitian selanjutnya. Nah, ini terkait proceedings. Ini beberapa contoh ya, artikel ilmiah. Ini adalah contoh research article, artikel yang berbasis riset. Penelitian ini dilakukan pada 13 orang guru matematika di NTB dengan mengisi kuesioner terkait budaya penulisan RPP dan bagaimana penggunaan role playing serta bagaimana dampaknya terhadap proses perbaikan RPP yang mereka rancang. Nah, jadi sifatnya penelitian. Kemudian ini adalah contoh review articles. Artikel ini sifatnya hanya mereview artikel-artikel hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya. Dari sini bisa kita lihat dari judulnya saja, survei. Jadi ini hanyalah sebuah survei perkembangan penelitian PMRI di Indonesia. Dalam artikel ini dijelaskan bahwa dia mereview 110 articles dari 10 jurnal yang memiliki level yang paling tinggi yang terakreditasi oleh Ristekdikti. Dia jelaskan perkembangan penelitian PMRI di Indonesia dan disampaikan pendapat, komentar, dan sebagainya. Jadi sifatnya dia hanya mereview artikel-artikel yang sudah ada sebelumnya. Nah, sementara ini adalah contoh proceeding. Nah, bisa dilihat ya dari sini. Ini adalah hasil conference internasional Southeast Asia Design Research International Conference. Nah, isi dari proceeding ini bisa berupa hasil riset maupun hasil review. Secara isi bisa seperti itu, namun perbedaannya adalah proceeding ini disampaikan di dalam conference atau seminar, baik itu seminar internasional maupun seminar nasional. Nah, dari judulnya ini adalah hasil penelitian ya. Hasil penelitian terkait bagaimana hasil belajar siswa terkait materi pembagian pecahan campuran dengan menggunakan metode PMRI. Dari penjelasan di atas ya mungkin muncul suatu pertanyaan. Kenapa sih kita perlu menulis artikel? Dan artikel itu dipublish dalam sebuah jurnal ataupun diseminarkan dalam sebuah conference. Nah, padahal kalau kita lihat itu akan menjadi beban kan, beban tambahan bagi mahasiswa. Nah, apalagi prodi eksak, misal matematika, fisika, dan lain sebagainya, ini kan sudah dihadapkan pada materi perkuliahan yang susah dan tugas-tugas harian yang sudah banyak. Jadi mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Kenapa sih kita perlu repot-repot untuk publikasi?
Maka saya katakan memang menulis itu memang berat ya, apalagi bagi seorang yang belum pernah menulis artikel ilmiah sebelumnya. Nah, maka effort atau usahanya harus lebih besar. Jadi ini adalah tantangan juga bagi mahasiswa. Tetapi terlepas dari tantangan yang harus dihadapi untuk menulis artikel ilmiah, ada beberapa alasan atau manfaat yang akan kita dapatkan ketika sudah terbiasa menulis sebuah artikel ilmiah. Nah, di sini saya berikan beberapa alasan dan manfaat kenapa kita perlu mempublikasi artikel ilmiah. Alasan yang pertama adalah ketika seseorang sudah terbiasa dengan publikasi karya ilmiah, maka itu akan melatih kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis. Karena penulisan artikel ilmiah ini menggunakan metode ilmiah, perumusan masalah, kemudian review literatur, pengumpulan data, dan lain sebagainya, maka dia akan terbiasa untuk berpikir kritis, logis, dan sistematis. Apalagi mahasiswa itu kan agent of change ya. Sehingga mahasiswa diharapkan bisa berpikir kritis terhadap masalah-masalah yang terjadi. Nah, dengan kita terbiasa menulis artikel ilmiah, maka mahasiswa akan terbiasa berpikir kritis dalam memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Nah, alangkah baiknya jika ide dan sikap kritis dari mahasiswa itu bisa tersalurkan dalam bentuk tulisan. Ini lebih baik ya dibandingkan dengan sikap kritis itu dilampiaskan dengan melakukan demonstrasi, turun ke jalan, dan merusak fasilitas umum. Nah, tentu ini lebih baik bagi mahasiswa yang ingin memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. Alasan yang kedua adalah publikasi karya ilmiah ini membuktikan bahwa seseorang itu punya kompetensi atau kepakaran dalam bidang tertentu. Ketika kita menulis sebuah artikel ilmiah dan berhasil terpublikasi dalam sebuah jurnal, nah maka artikel ini kan akan dibaca oleh banyak orang, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Nah, apalagi kalau artikel kita dimuat dalam jurnal yang berreputasi, misal jurnal yang terindeks Scopus. Nah, itu kan akan membuktikan bahwa kita punya kompetensi di bidang itu. Dan tentunya ini akan memberikan pengaruh pada perkembangan karir kita. Nah, apalagi kalau misal Anda berencana untuk melanjutkan studi S2, S3, dan mungkin juga punya cita-cita menjadi dosen, nah maka publikasi karya ilmiah ini menjadi sebuah keharusan. Dan yang ketiga adalah publikasi ini bisa mengarsipkan dan melindungi temuan atau hasil karya ilmiah. Kan sayang ya, semisal Anda punya ide, gagasan, atau temuan, dan ternyata ide tersebut sudah dipublish duluan oleh orang lain. Nah, kan sayang. Nah, yang namanya suatu ide atau gagasan atau hasil temuan itu akan diakui ketika ide atau gagasan atau temuan itu sudah terpublish. Jadi orang lain sudah tahu bahwa ide temuan ini bersumber dari kita. Makanya perlu publikasi ilmiah. Dan yang terakhir adalah publikasi ilmiah ini akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan tentunya nanti akan berimplikasi bagi masyarakat. Dan ini menjadi poin penting ya, kenapa kita harus publikasi. Nah, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semakin tulisan kita mampu memberikan kontribusi bagi orang banyak, maka semakin besar pahala kita. Dan pahala dari ilmu yang bermanfaat itu selalu mengalir meskipun kita sudah meninggal. Nah, ini yang menjadi motivasi bagi kita ya, apalagi kita seorang muslim, ini menjadi motivasi bagi kita. Nah, itu beberapa penjelasan ya terkait materi kita hari ini.
Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas lebih rinci terkait bagaimana sistematika penulisan artikel ilmiah. Nah, karena kita akan fokus pada artikel ilmiah. Untuk pertemuan hari ini, saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.